Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai model pengelolaan data. Yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana atau seperti apa itu organisasi dan penyimpanan data, khusus pada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan data. Ya. Mulai daripada aspek cost, speed, reliability, accessibility, privacy, dan integrity. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut mengenai model pengolahan data. Model pengolahan data secara manual. Jadi ada namanya pengolahan data secara manual. Seperti apa itu model pengolahan data secara manual? Yaitu penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Access untuk menyimpan data, itu dinamakan sebagai pengolahan data secara manual. Ya. Pengolahan data secara manual. Penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Access itu merupakan pengolahan data secara manual. Kenapa? Karena input dan pengolahannya masih dilakukan secara manual. Jadi kita melakukan input manual. Pengolahan juga masih secara manual. Dan tidak menjadi satu kesatuan antara data yang satu dengan data yang lain. Ya. Jadi tidak ada relasi hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Dia tidak memiliki hubungan. Dia tidak menjadi satu kesatuan. Tidak ada penghubung antara data yang satu dengan data yang lainnya. Ada beberapa kelemahannya. Kelemahan terkait penyimpanan data dengan cara manual. Kelemahannya satu, yaitu duplikasi data. Duplikasi data ini dapat terjadi ketika sebuah data yang sama disimpan lebih dari satu file atau tempat. Jadi, dapat terjadi ketika sebuah data yang sama disimpan lebih dari satu file atau tempat. Nah, bisa terjadi yang namanya duplikasi data. Contoh, data pegawai disimpan di bagian personalia. Nah, bagian lain tempat di mana ia bekerja juga akan menyimpan data yang sama untuk kepentingan yang berbeda. Ya. Contohnya, daftar nama siswa kelas 11 IPA 1 nantinya juga akan tersimpan di bagian TU, tata usaha, dan wali kelas tentang daftar nama siswa kelas 11 IPA 1 untuk kepentingan yang berbeda. Nah, misalnya bagian TU untuk melihat berapa jumlah kelas yang terdapat pada Madrasah Alia Ummul Mukminin. Ternyata ada kelas yang bernama kelas 11 IPA 1.
daftar nama siswanya ini. Kemudian daftar wali kelas juga membutuhkan daftar nama-nama walinya. Maka dibutuhkanlah daftar nama santriwati kelas 11 IPA 1 Madrasah Aliyah Ummul Mukminin. Tentunya untuk kepentingan yang berbeda ya. Yang satu kepentingannya di bagian TU, yang kedua kepentingannya untuk kepentingan wali kelas. Kemudian yang kedua ada namanya inkonsistensi data. Apa itu inkonsistensi data? Ini sangat erat kaitannya dengan duplikasi data. Bagaimana jika pegawai tersebut pindah bagian? Nah, proses pengubahan harus dilakukan di semua tempat di mana data tersebut disimpan. Bayangkan, yang tadinya dia berada di bagian personalia, pegawai ini berada di bagian personalia, dia pindah di bagian tata usaha. Berarti kita harus melakukan perubahan data di bagian personalia dan juga di bagian apa? Bagian tata usaha. Jadi akan banyak tempat di mana kita akan melakukan perubahan data. Nah, jika proses pengubahan data ini tidak cermat dilakukan, maka kemungkinan besar akan terjadi data yang berbeda. Kelemahannya akan terjadi data yang berbeda, padahal harusnya data itu sama. Nah, inilah salah satu kelemahan daripada pengolahan data secara manual. Akan terjadi kesalahan mengenai data tersebut akan berbeda, padahal seharusnya data itu sama. Nah, itulah yang dimaksud daripada inkonsistensi data. Kemudian kelemahan selanjutnya ada namanya keterbatasan sharing atau berbagi data. Keterbatasan sharing berbagi data. Keterbatasan sharing berbagi data. Dalam pengolahan data secara manual, kemungkinan untuk berbagi data sangatlah kecil bisa dilakukan. Contohnya, data karyawan disimpan di bagian personalia. Data karyawan disimpan di bagian personalia. Bagaimana jika bagian keuangan dan bagian personalia atau bagian tata usaha dan bagian personalia memerlukan data tersebut pada saat yang bersamaan? Nah, mau tidak mau, setiap bagian yang membutuhkan data mengenai karyawan harus mempunyai salinan dari personalia. Hal itu dapat menimbulkan duplikasi data. Nah, ini bahaya. Jadi ketika data itu sama-sama dibutuhkan, maka kita harus siap. Ketika data itu dibutuhkan, sebenarnya data itu harus tersedia. Ya, hanya saja ketika pengolahan data secara manual dilakukan, maka risiko yang akan terjadi akan menimbulkan duplikasi data. Integritas data kurang. Integritas data kurang. Dalam pengolahan secara manual ini, data tidak menjadi satu kesatuan yang utuh. Dia tidak saling terikat, tidak saling menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Bahkan seakan data-data tersebut saling terpisah. Misalnya, data mengenai karyawan dan bagian seharusnya tampak tidak saling berhubungan, padahal data tersebut saling terhubung. Misalnya data santriwati kelas 11 IPA 1 nantinya akan berelasi dengan data santriwati kelas 11 IPA 2. Harusnya
supaya bisa terhubung. Kenapa? Karena sama-sama dalam tingkatan kelas 11. Akan tetapi jika kita berada pada pengolahan data secara manual, maka data itu tidak menjadi satu kesatuan, bahkan saling terpisah. Nah, seperti itu. Kemudian, kesulitan dalam mengakses informasi data. Kesulitan dalam mengakses informasi data. Jadi 4 poin ini bisa membuktikan kita bahwasanya terjadi kesulitan dalam mengakses informasi data. Karena tidak adanya relasi, tidak adanya hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Bahkan dibutuhkan waktu yang lama dan tidak sedikit untuk mengambil informasi dari sebuah data. Padahal ketersediaan informasi sangat diperlukan bagi pengambilan keputusan. Biasanya orang itu mengambil sebuah keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Kalau informasi tersebut tidak tersedia, bila mana dia dibutuhkan, maka akan menghambat proses pengambilan keputusan. Nah, kesulitan dalam mengakses informasi dari data ini merupakan kelemahan daripada penyimpanan data secara manual. Kesulitan dalam mengakses informasi dari data membutuhkan waktu yang lama ya. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah ketidakluasan. Maksudnya ini adalah apa yang dilakukan jika perusahaan harus berpindah tempat. Bagaimana dengan data yang sedemikian banyak? Tentu akan merepotkan. Hal ini merupakan contoh kelemahan dalam menggunakan data manual. Nah, ketidakluasan ini juga berkaitan dengan perubahan dan pengembangan data dan informasi yang diinginkan. Jadi kita tidak bebas ya. Kita tidak bebas memindahkan sebuah data dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, itulah kelemahan daripada pengolahan data secara manual. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang model pengolahan data dengan basis data. Jadi kelemahan daripada pengolahan data secara manual nanti akan tertutupi dengan model pengolahan data dengan basis data. Ya. Jadi materi ini bisa Ananda lihat di bukunya, bisa dibaca-baca mengenai model pengolahan data dengan basis data pada halaman 85. Kita membahas tentang definisi dan keuntungan menggunakan basis data. Seperti apa kelebihan yang kita dapatkan bila mana kita melakukan pengolahan data dengan menggunakan basis data daripada secara manual. Okay.